Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Ya, sebelum menjelang tidur, ya ada menjawab satu komen yang cukup menarik dan lucu, dan itu akan gue berbagi pengalamannya. Banyak yang bilang, kenapa sih bang, mantri-mantri itu jutek-jutek, cuek-cuek, enggak, jutek-jutek, kayak yang gimana-gimana. Analis kredit ya, gue bilang analis kredit lah, jangan mantri ya. Takutnya mantri ngarah ke suatu bank ya. Analis kredit kenapa sih jutek-jutek, nggak ramah, ya nggak sih? Belagu-belagu kayak semua orang butuh mereka aja, ya nggak mau kan, ya nggak? Iyalah, gue pernah di posisi itu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa, ah lu kan butuh gue ya nggak, duitnya juga gue mau kasih mau nggak urusan gue kan, gitu kan. Kadang-kadang seperti itu ya, ada perasaan seperti itu ya. Tapi enggak ya, tergantung analis kreditnya dia berpikir seperti apa. Tapi yang orang seperti itu banyak karena apa, mereka punya power ya nggak. Kalau mereka nggak mau proses gimana kan, gitu susah juga kan. Ya rata-rata memang analis kredit mempunyai kerasa bahwa gue bisa ngasih lu kredit loh, gitu loh. Padahal juga duitnya bukan duit dia juga kan. Duit bank juga ya kak. Ini kita flashback ya, latar belakangnya. Gue pernah jadi, gue di kredit itu udah 10 tahunan lah ya, 12 tahun lah ya, 10 sampai 12 tahun lah ya, di berbagai posisi ya. Kadang-kadang di pekerjaan ini gini ya, gue kasih tau ya, analis kredit, mantri atau itu adalah posisi yang paling nggak enak kerja di bank, beneran ya. Karena apa? Dengan posisi resiko ini, target sebesar ini, resiko yang gede banget, lo harusnya bisa dapetin, ya gue nggak bilang salary kecil ya, cuman salary-nya dengan posisi yang lain yang lebih santai, yang resikonya nggak sebesar analis kredit, ada aku banyak loh, dan karirnya jauh lebih cepat ada. Kadang-kadang gue pikir, ngapain gue jadi analis kredit ya, nggak ada nilai plusnya ya kan. Ini gue tempat lain kan, ya nggak, sama aja tuh. Tapi resikonya luar biasa kan, yang ngeceknya juga bukan tanggung-tanggung kan, yang ngeceknya banyak, yang merhatiin kerjaan kita tuh banyak loh teman-teman ya, di analis kredit ya, di mantri tuh, di RM, di AO, banyak yang merhatiin ya. Makanya posisi ini posisi yang sebenarnya dihindari ya. Tapi mau nggak mau, misalkan karena mau apa, melewati karir harus naik, berada di posisi ini ya teman-teman ya. Memang jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan yang dipilih orang gitu ya teman-teman ya. Jadi mantri analis kredit itu bukan pekerjaan yang dipilih orang. Ya bisa dibilang kalau gue dulu tempatnya kayak, sorry sih, kayak yang ya belakang lah, urutan belakang lah kalau pilih karir. Karena apa? Bukan masalah gaji kecil gedenya. Dengan gaji yang sama, misalnya pendapatan yang sama, banyak posisi-posisi lain, dan bahkan posisi lain yang resikonya jauh lebih rendah gitu. Kok bisa bilang, om, emang om pernah di posisi lain? Pernah ya. Ngurusin apa unit lain pernah ya nggak cuma ngurusin kredit, maksudnya ngurusin yang lain. Jadi gue bisa bandingin kalau di posisi lain dengan apa, penghasilan yang sama banyak, dan emang risikonya gue bilang apa ya, risikonya nggak gede-gede banget. Gue bilang rendah juga enggak ya, namanya kerja di bank risiko tinggi tetap karena masalah uang. Cuman punishmentnya beda gitu loh, treatmentnya ke analis kredit itu beda. Kayak ditekan banget tuh di dia, bisa dibilang diinjak-injak banget lah ya. Padahal ya bisa dibilang sapi perahnya di bank ya jadi analis kredit sebenarnya, kalau kalau mau tahu ya. Jadi kenapa? Mungkin latar belakang mereka cuek, kayak nggak ramah ya, karena memang bukan pilihan mereka juga sebenarnya kerjaan ini ya. Ini kadar curhat ya, biar teman-teman juga tahu bahwa menanggapi bahwa akhirnya kan biar pengetahuan juga kenapa sih mereka jutek ya. Pertama mungkin memang dari latar belakang kerjaannya mereka juga kurang happy sebenarnya. Iyalah, siapa yang mau jadi analis kredit kalau di bank? Beneran deh, coba tanya orang kredit. Mantri itu mau gak jadi mantri? Lama-lama nggak mau mereka. Ngapain? Posisi beresiko kayak gitu kan. Posisi-posisi yang kasarannya tiap hari disorot. Udah cair kerjaan juga disorot sama audit. Yang nggak ada nilai plusnya ya kan. Nggak ada nilai plusnya di kredit itu menurut gua ya. Ya makanya banyak orang berlomba-lomba keluar dari tempat unit kredit ya, mau mantri kayak mau RM, berlomba-lomba orang keluar kalau kerja di bank ya, kalau teman-teman mau tahu. Sehingga apa, itu mempengaruhi psikologis mereka, dan perlakuan ke teman-teman juga pengaruh dari situ juga menurut gua. Karena emang ya karena pressure tinggi, mereka juga takut. Sebenarnya pada dasarnya mereka takut kok ngasih kredit, beneran deh. Biar kata teman-teman bagus gini gini gini, kemungkinan macet tetap ada kok teman-teman, ya nggak sih? Biar teman usahanya gede, jaminan gede, macet macet aja ya. Mau dipelototin tiap hari juga usaha teman-teman juga tetap macet aja, nggak ada yang bisa prediksi. Cuma kan kadang-kadang orang nggak ngerti ya, apalagi orang yang nggak pernah ngurusin kredit, orang-orang ini nggak ngerti kan. Mereka taunya ya udah tinggal kasih, kamu harusnya setelah selesai kunjungan dong misalkan kan,
diomongin kayak gitu. Harusnya kamu kalau cair tuh kunjungan gitu kan. Padahal jangankan kunjungin yang sudah cair, kunjungin yang baru aja yang mau proses atau tambahan kita udah kelabakan gitu. Tapi orang-orang yang nggak ngerti kan orang bicaranya seperti itu doang kan. Bisa cuman yang ngejas doang padahal mungkin targetnya besar. Nah, menurut gua Bank BRI saat ini manajemennya menurut gua ya, ini kan mereka mencoba mengecilkan kuota. Biar apa? Biar mantrinya itu tidak terlalu tertekan dengan target sehingga apa kreditnya ngasal ngasih. Menurut gua perlu diapresiasi sih. Satu sisi ya terlepas dari keterlambatan. Satu sisi gue lihat manajemen BRI mungkin ya mudah-mudahan penilaian gua nggak salah ya. Ya mereka mungkin mikirin juga kalau mantrinya terlalu besar, terlalu dibebankan besar target sehingga ngasihnya salah, sehingga stres kan ya nggak, sehingga pelayanan ke teman-teman juga pasti ngaruh ya. Makanya banyak yang ngeluh kan mantrinya atau ini apa analis kredit pada umumnya ya jutek-jutek seperti itu sih teman-teman, biar teman-teman juga tahu ya. Ya saling memahami, nggak ada salahnya dong ya nggak, biar tahu teman-teman juga kan, siapa tahu tetangganya atau saudaranya ada yang jadi analis kredit, marketing kredit gitu kan, tahu bahwa segitu tertekannya pekerjaan mereka ya enggak. Om kok bisa ngomong gitu, Om kayaknya nggak sesuai. Bener lah ya, nggak enak ya beneran. Posisi analis kredit mantri adalah posisi paling nggak enak ya teman-teman ya. Gimana bayangin teman-teman berhadapan dengan orang yang tertekan ya. Jadi debitur nih kadang-kadang teman-teman juga kan udah baik-baik juga, teman-teman juga gue yakin ketika mau WA juga mikir-mikir ini ganggu mereka nggak ya, ganggu mantrinya ya, pasti gitu kan. Iyalah, karena ya mungkin jawabannya juga sepintas ya nggak, cuman diri ya, mungkin mereka juga banyak pikiran ya nggak cuman ngurusin yang kerjaan lagi baru, mungkin mereka juga lagi kena audit kan gara-gara debitur-debitur yang mereka kasih tahun lalu bermasalah kan, kita nggak ngerti kan, ada yang bilang oh kok diri doang ya, memang tapi tetap lagi profesionalisme tetap harus dijaga sih bener sebenarnya ya. Artinya kalau ada nasabah WA ya telepon ya harusnya direspon, itu bagian dari profesionalisme. Tapi tentu saja yang proses kredit itu manusia ya teman-teman, bukan robot yang tinggal klik klik klik, oh peraturannya ini klik, peraturannya ini klik, peraturannya klik keluar gitu ya, nggak gitu ya. Yang proses itu manusia punya perasaan, punya pikiran, punya beban enggak, sehingga kadang-kadang mereka juga mungkin nggak balas WA teman-teman, mungkin mereka lagi banyak pikiran juga, yang mana tahu. Saya pernah beberapa kali nggak ditelepon misalkan malam-malam, saya nggak ngangkat karena saya pikir saya udah lelah gitu besok, tapi saya besoknya telepon pasti. Kalau misalnya saya nggak sempet balas WA saat itu, pasti beberapa saat saya pasti balas WA seperti itu, karena memang kan tugasnya kita memang sebagai apa ya, yang memberikan pelayanan juga kan kepada nasabah, bukan berarti teman-teman yang minjem terus teman-teman diperlakukan nggak baik. Bahkan teman-teman ya kalau misalkan nyetor angsuran ya, kalau di beberapa bank itu sebenarnya nasabah debitur itu, nasabah peminjam itu merupakan nasabah prioritas teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bayar angsuran itu sebenarnya nggak boleh ngantri sebenarnya ya. Jadi di beberapa bank diperlakukan kalau bayar angsuran Pak, langsung aja Pak gitu. Kayak di nomor satu kan. Karena apa? Karena bayar angsuran itu untuk kepentingan banknya loh. Artinya apa? Kalau sampai teman-teman terlambat gara-gara terantri terus teman-teman nggak bayar, itu kan lebih parah. Buat apa? Buat pendapatan banknya. Karena teman-teman menunggak, itu bermasalah bagi bank karena menimbulkan kerugian ya enggak. Makanya gue kadang-kadang sebel sama petugas-petugas di bank ya, nggak cuma di bank gue aja, di bank-bank lain juga. Ketika orang bayar angsuran, kenapa nggak di nomor satuin? Ya. Coba kalau orang itu malas gara-gara ngantri terus mundur lagi kan bukannya lebih mengurus pendapatan bank itu sendiri, menurut gue seperti itu ya. Moga-moga gue salah ya. Ya itu aja guys yang bisa gue sampaikan, unek-unek gue curhat juga, tapi itu korelasi sama komen-komen yang teman-teman ajukan ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, thank you.